Tuhan, shalom. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, boleh lambaikan tangan saudara dari rumah-rumah, katakan shalom. Haleluya, haleluya. Kembali kita memasuki minggu yang baru. Saya percaya hari-hari ini walaupun dunia berkata kondisi tidak baik, tapi kita mau satukan hati, kita mau percaya, katakan dengan percaya Tuhan tetap baik. Amin, amin, amin. Dan hari ini kami mengajak setiap saudara, kita satukan hati, kita mau bersyukur, naikkan syukur di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama angkat kedua tangan kita berdoa. Haleluya. Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini. Kalau kami boleh kembali Tuhan memasuki minggu yang baru, kami percaya semua karena Tuhan begitu baik bagi setiap kami. Bapak, hari-hari ini mungkin gak baik, gak semakin baik, tapi kami mau belajar mengucap syukur. Kami mau belajar membangkitkan iman percaya kami. Kalau apapun yang terjadi hari-hari ini, semuanya mendatangkan berkat, semuanya mendatangkan kebaikan dalam setiap hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan hari ini kami mau terus memuji muliakan nama-Mu. Sebab Engkau dasar yang teguh, Engkau sumber pengharapan dalam kehidupan kami. Engkau sumber kekuatan, bahkan Engkau sumber sukacita dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, mari bersama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Berikan sorak-sorai. Katakan haleluya. Haleluya. Apapun kondisi hari-hari ini Tuhan, kami mau tetap percaya Engkau dasar kami yang teguh. Yes Lord. Come on sing. Yesus, Kau dasar yang teguh, amanku bersama-Mu. Yesus, Kau dasar yang teguh, ku percaya akan firman-Mu. Ku percaya
percaya akan firman-Mu. Sekali lagi katakan, oh Yesus, oh Yesus, Kau dasar yang teguh. Ya Yesusku, ku percaya akan firman-Mu. Ku percaya akan firman-Mu. Ku percaya akan firman-Mu.
Hati kami tetap percaya ya Tuhan, dalam segala kondisi, dalam segala keadaan kehidupan kami, bahkan keadaan bangsa kami, Engkau tetap Tuhan yang luar biasa. Oh Engkau tetap Tuhan kami yang dahsyat, Engkau Tuhan kami yang ajaib. Haleluya. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, you are here, working in this
Ayo dengan iman katakan di hadapan Tuhan. Haleluya. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. You never stop, we believe it. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. You never stop. Dengan iman berkatakan, even when I don't see it, you working. Yes, Lord. You never stop. You never stop. Once again, sing it out. Even when I don't see it, you working. You never stop, you never stop, even when I don't see it, even when I don't believe. You never stop, you never stop working. Waymaker, miracle working, promise keeper, light in the darkness. You are promise keeper. Ayo sama-sama kita sembah Tuhan. Bangsa kami dipulihkan Tuhan. Yes Tuhan. Miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God. Mari dengan iman, saudara katakan di hadapan Tuhan. Waymaker, promise keeper. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker.
percaya Tuhan, Engkau Tuhan kami yang baik. Perbuatan-Mu mendatangkan kebaikan bagi jemaat-Mu, bahkan bagi bangsa kami Indonesia. Terima kasih Bapak, terima kasih buat hadirat-Mu. Saat ini kami mau buka hati kami lebih lagi. Kami mau terima kebenaran firman Tuhan. Biar dari setiap perkataan firman kami dikuatkan. Kami diberikan pengharapan yang baru. Kami berikan sukacita yang baru bagi setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Pada waktu murid-murid Tuhan Yesus bersama Tuhan Yesus menyeberang Danau Galilea dengan sebuah perahu, Tuhan Yesus tidur di buritan perahu itu. Keadaan yang tadinya tenang tiba-tiba berubah. Angin taufan datang menerpa, ombak besar datang, dan air masuk ke dalam perahu. Murid-murid sangat ketakutan dan membangunkan Tuhan Yesus sambil berkata, "Tolong Guru, apakah Engkau tidak peduli kalau kami binasa?" Tuhan Yesus bangun dan dia menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Apa yang terjadi? Angin itu reda dan danau menjadi teduh sekali. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada lainnya, "Siapakah gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya." Bukankah keadaan pada waktu itu mirip dengan keadaan hari-hari ini? Tadinya keadaan tenang-tenang saja, tetapi ketika memasuki tahun 2020, tiba-tiba kita dikejutkan oleh badai yang datang menerpa. Dalam tempo sekitar 4 bulan, COVID-19 dengan cepat menyebar dari Wuhan, China, dan saat ini hampir ke seluruh bagian dunia ini. Krisis ekonomi mulai melanda dunia, termasuk Indonesia. Paparan COVID-19 di Jakarta dan sekitarnya melebihi tempat-tempat lainnya di Indonesia. Banyak orang-orang yang kita kasihi meninggal dunia. Orang-orang mulai panik, ketakutan, sangat khawatir melihat kejadian ini. Kita mulai berteriak-teriak kepada Tuhan Yesus meminta pertolongan. Tetapi sepertinya Tuhan Yesus tidak menjawab. Tetapi seperti yang terjadi pada waktu itu. Pada waktunya Tuhan Yesus akan menghardik kepada COVID-19, kepada krisis ekonomi. "Diam, tenanglah." Setelah itu kita akan terheran-heran melihat bahwa semua kejadian mencekam ini akan berhenti, akan berlalu. Saya percaya setelah kejadian ini akan banyak orang bertanya, siapakah gerangan Tuhan Yesus sehingga COVID-19 dan krisis ekonomi menurut perintahnya? Siapakah sebenarnya Tuhan Yesus itu? Dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Segala sesuatu dia yang punya. Segala sesuatu harus menurut perintahnya. Termasuk COVID-19. Termasuk krisis ekonomi. Jadi melalui semua peristiwa ini, akan banyak orang yang tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Dan akan menyelamatkan umat manusia. Akan banyak orang yang berseru kepada nama Tuhan Yesus. Dan mereka yang berseru akan diselamatkan. Pesan kunci untuk terjadinya semua ini, bahwa kita harus berteriak terus-menerus dengan tidak henti-hentinya, meminta pertolongan Tuhan Yesus sampai Tuhan Yesus mendengarkan teriakan kita ini. Tuhan berkata dalam 2 Tawarikh 7 ayat 13 dan 14, kalau kita melihat Tuhan menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan Tuhan menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, di mana semua ini berarti krisis ekonomi. Juga kalau kita melihat Tuhan melepas penyakit sampar di antara umat Tuhan. Ini berbicara tentang COVID-19. Tuhan meminta agar kita, semua orang-orang percaya, merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, serta berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Artinya kita harus mengoreksi diri, bertobat, minta ampun. Kalau kita orang-orang percaya melakukan itu, maka Tuhan akan mendengar dari sorga. Dan akan mengampuni dosa-dosa kita.
dan akan memulihkan negeri kita, Indonesia yang tercinta. Saya percaya hari-hari ini banyak orang percaya, termasuk saya, melakukan hal ini. Saya banyak berdoa di menara doa lantai 12 di SICC. Akhir-akhir ini Tuhan ingatkan kepada saya, kejadian waktu tempat ini untuk pertama kalinya dipakai sebagai menara doa. Salah seorang pendoa mendapatkan penglihatan. Ada sebuah telinga yang besar dan Tuhan berikan ayatnya dari 2 Tawarikh 7 ayat 15 dan 16 yang berkata, "Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini, supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa." Setiap kali saya berdoa, saya selalu mengingatkan Tuhan tentang hal ini. Bahwa Tuhan menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Di situ saya terus-menerus dengan tidak henti-hentinya berdoa untuk keadaan yang terjadi saat ini. Saya meminta belas kasihan Tuhan supaya semua ini berlalu. Saya juga diperkenankan oleh Tuhan melihat hal-hal yang tidak saya mengerti. Dalam pergumulan itu, saya berkata kepada Tuhan, "Tuhan, saya tidak mengerti akan semua ini, tetapi saya menerima segala keputusan Tuhan." Dalam keadaan galau seperti ini, tiba-tiba saya mendapatkan kiriman lagu, "Bagi Dialah kemuliaan," yang dinyanyikan oleh saya sendiri. Ketika saya menyimak lirik lagu itu, saya menangis. Lirik lagu itu diambil dari Roma 11 ayat 33 sampai dengan 36. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki keputusannya dan jalan-jalannya. Siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Sebab segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Di sini saya disadarkan oleh Tuhan bahwa siapa saya ini yang sebagai manusia sepertinya harus mengerti semua pikiran Tuhan. Ternyata Alkitab berkata bahwa segala keputusan Tuhan tidak terselidiki. Jalan-jalan Tuhan tidak dapat diselami. Engkau Tuhan yang berdaulat. Sebab segala sesuatu adalah dari Tuhan dan oleh Tuhan dan kepada Tuhan. Bagi Tuhanlah kemuliaan sampai selama-lamanya. Apakah saudara juga berdoa kepada Tuhan agar badai COVID-19 dan krisis ekonomi ini segera berlalu? Ada berapa banyak yang berkata, "Tolong Tuhan Yesus, tidakkah Engkau peduli kalau kami binasa?" Seperti yang terjadi pada waktu itu, Tuhan akan berkata kepada kita, "Mengapa engkau begitu takut? Mengapa engkau tidak percaya?" Saya diingatkan oleh seorang pendoa syafaat yang berkata kepada saya bahwa tulah di Mesir berhenti setelah anak domba Paskah disembelih. Kemudian setelah itu saya diberikan satu pengertian. Dan saya bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, apakah COVID-19 ini akan mulai reda atau menurun pada waktu Paskah?" Setelah itu ada yang memberikan kepada saya nubuatan Chuck Pierce yang dituliskan dalam charismanews.com. Chuck Pierce pada waktu tahun 2006 pernah bernubuat untuk saya, yaitu akan dipakai dalam pelayanan kesembuhan.
dan nubuatan terjadi. Nah, Chuck Pierce pada bulan September 2019 bernubuat bahwa bangsa-bangsa akan mengalami kekacauan sampai Paskah 8 sampai 16 April. Tanggal 26 Januari 2020, kembali Chuck Pierce bernubuat bahwa suatu wabah yang besar datang menyerbu untuk menguji kita sampai dengan Paskah. Bagi saya, apakah hal ini berarti bahwa pada waktu Paskah COVID-19 ini akan mulai reda atau menurun? Hal yang mirip juga dikatakan oleh C.D. Jacob kepada Chuck Pierce pada tanggal 3 Januari 2020. Cindy berkata bahwa dalam 3 bulan pertama di tahun 2020, agar Chuck Pierce berhati-hati untuk perjalanan internasionalnya dan harus banyak beristirahat. Dan itu dilakukan oleh Chuck Pierce. Sekarang Chuck Pierce banyak menulis buku dan istirahat. Selain itu, Chuck Pierce menginterview seorang nabi bernama Shawn Bolz yang berkata bahwa Tuhan memberitahu kepada dia bahwa akhir COVID-19 sudah dekat. Terhadap nubuatan ini, saya meresponi dengan doa-doa saya, di mana yang tadinya difokuskan untuk meminta kepada Tuhan agar COVID-19 itu berhenti. Tetapi sekarang Tuhan Yesus menyuruh saya untuk melakukan seperti apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus, yaitu dengan menghardik badai itu dan berkata, diam, tenanglah. Karena itu sekarang saya memerintahkan kepada COVID-19 dan kepada krisis ekonomi dengan berkata, diam, tenanglah. Kita sekarang memasuki peperangan rohani yang dahsyat. Mari, saya mengajak saudara untuk berdoa seperti itu. Kita memerintahkan kepada COVID-19 dan kepada krisis ekonomi dengan berkata, diam, tenanglah. Dalam melakukan peperangan rohani ini, saudara harus banyak berbahasa roh. Saya percaya setiap kita menginginkan agar badai COVID-19 dan krisis ekonomi cepat berlalu. Karena itu gereja Tuhan harus bersatu. Jangan saling menyalahkan. Jangan saling menjelekkan. Saya percaya melalui peristiwa ini justru Tuhan mengendaki agar gereja Tuhan menjadi satu. Unity. Seperti yang dikatakan dalam Yohanes 17. Bahwa unity adalah kunci utama untuk terjadinya penuaian jiwa-jiwa. Melalui peristiwa COVID-19 ini merupakan wake up call bagi gereja Tuhan. Untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Saya mau berdoa buat saudara. Angkat tangan saudara. Kita doa sama-sama. Oh oh Tuhan, kau melihat keadaan anak-anakmu saat ini Tuhan. Mereka membutuhkan pertolongan Tuhan. Dan kau hari ini memberikan kepada kami cara untuk menyelesaikan semua ini. Engkau mau ya Tuhan. Kami yang percaya sekarang memerintahkan kepada COVID-19, memerintahkan kepada krisis ekonomi. Diam, tenanglah. Dan saya percaya Tuhan, apa yang dikatakan oleh kami, itu akan terjadi. Bapak, terima kasih buat semuanya. Engkau berikan otoritas kepada kami semua. Bapak, sembuhkan yang sakit. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Engkau tolong anak-anakmu ya Tuhan. Tolong anak-anakmu. Dalam nama Yesus. Amin. Baik, kita akan langsung masuk dalam firman Tuhan. Hari ini saya akan membahas satu topik firman Tuhan mengenai bertahan di dalam goncangan. Bertahan di dalam goncangan. Saudara, hari-hari ini mungkin kita menutup 2019 tidak dengan hal yang baik. Dan mungkin kita mengawali 2020 juga dengan banyak pertanyaan, banyak ketidakjelasan akan masa depan. Dan banyak goncangan-goncangan terjadi. Saudara lihat bahwa China, negara adidaya yang begitu berkuasa, tiba-tiba digoncang dengan virus yang begitu viral hari-hari ini. Dan saudara, gak ada yang bisa memastikan segala sesuatu akan berjalan dengan baik. Sebab firman Tuhan sudah memastikan bahwa akhir zaman keadaan akan semakin tidak baik.
Goncangan akan semakin banyak. Dan kita tidak bisa pungkiri, sekalipun kita Kristen, kita percaya Tuhan, kita hidup sungguh-sungguh, goncangan tetap terjadi. Justru dalam goncangan itulah kehidupan kerohanian kita menjadi bersinar atau tidak bersinar, itu tergantung dari respon kita. Jadi goncangan itu mau Kristen gak Kristen pasti ngalamin. Tapi bersyukur kita jadi orang-orang yang ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Sekalipun goncangan boleh terjadi, kita akan tetap bertahan dan keluar menjadi pemenang. Katakan amin. Nah, baik, kita akan langsung melihat firman Tuhan Matius pasal yang 10 ayat yang ke-22. Dikatakan, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Sama-sama katakan bertahan. Belum semua, sama-sama katakan bertahan. Nah, saudara, dalam bahasa Inggrisnya baik sekali. Dikatakan, saya langsung terjemahkan saja. Ada sebuah ironi besar di sini. When we proclaim so much love, we experience so much hate. Waktu kita memproklamasikan begitu banyak kasih Kristus pada lingkungan kita, kita melakukan yang baik, melakukan yang benar, melakukan yang sesuai firman Tuhan, kita menabur yang baik. Tapi ternyata apa yang kita alami adalah sebuah ironi. Kenapa? Karena ternyata kebalikannya yang kita terima, justru orang-orang dunia dan sekeliling kita, mereka tidak tahu balas budi, tapi yang mereka lakukan adalah mereka membenci kita, mereka menikam kita, mengecewakan hidup kita, dan itu yang terjadi dalam kehidupan kekristenan dewasa. Tapi dikatakan firman Tuhan bilang gini, but don't quit. Jangan menyerah, sama-sama katakan jangan menyerah. It is all well worth it in the end. Semuanya ternyata akan sepadan pada akhirnya. It is not success you are after in such times, but survival. Bukan kesuksesan yang harusnya kita kejar hari-hari ini, tetapi bagaimana kita bisa bertahan, bertahan keluar menjadi seorang yang survive. Dan dikatakan, be survivors before you have run out of options. The Son of Man will have arrived. Sebelum kita kehabisan langkah, sebelum kita kehabisan cara, sebelum kita kehabisan jalan keluar, Tuhan Yesus sudah keburu datang. Artinya apa? Selama kita masih tinggal di muka bumi ini, seberat apapun masalah dan goncangan, selalu akan ada jalan keluar. Katakan amin. Nah, saudara, kata bertahan itu ada 3 pengertian dalam bahasa Yunani. Artinya to remain, to preserve, to endure calmly. Saya nggak bahas ini. Saya akan langsung lihat kepada Yakobus 1 ayat 12 dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Ini menarik buat saya. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Justru yang berbahagia itu orang-orang yang dicobai, saudara. Bukan orang-orang yang gak pernah ngalami pencobaan. Justru dikatakan yang berbahagia adalah setiap kita yang dicobai dan kita bertahan. Survive. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Siapa yang rindu terima mahkota kehidupan? Lambaikan tangan tinggi-tinggi. Oh, saya pun rindu, saudara. Saya rindu terima mahkota kehidupan. Tapi kuncinya apa? Bertahan di dalam goncangan. Bertahan di dalam pencobaan. Dan sampai kita tahan uji. Nah, saudara, dalam keadaan kita digoncang, seringkali kita bertanya sama Tuhan, Tuhan, saya ini kan orang baik. Saya ini kan percaya Tuhan sungguh-sungguh. Saya bahkan melayani Tuhan loh. Saya melakukan semua yang Alkitab perintahkan. Saya mengembalikan perpuluhan. Saya rajin menabur. Saya banyak hal baik Tuhan saya lakukan. Tapi kenapa ini terjadi dalam hidupanku? Goncangan ekonomi, goncangan kesehatan, goncangan lainnya. Why Lord? Kenapa ini terjadi dalam hidupku? Sering kita bertanya begitu ya. Apalagi kalau kita merasa sudah semakin rohani, kita semakin bertanya sama Tuhan, why? Saudara, hari ini kita akan mendapat jawaban dari pertanyaan why. Dan kita akan keluar dari ruangan ini dengan sebuah kunci. Bagaimana kita bisa survive, keluar menjadi pemenang, bertahan dalam goncangan. Nah, sebelum masuk saya beri ilustrasi, saudara. Ada satu ilustrasi. Saudara lihat gambar ini apa? Gambar apa, saudara?
Semut saudara ya, itu ya semut ya. Nah semut saudara ini satu kali, ini melalui observasi pengamatan saya sendiri di rumah. Satu kali di dekat dapur saya, di dekat kompor tempat memasak itu, ada barisan semut banyak sekali saudara ya, ratusan berbaris begitu ya. Ya pasti kalau semut udah berbaris mereka cari makanan begitu kan. Nah saya lihat begini saya pikir wah ini nggak bisa dibiarkan. Kenapa? Karena saya berpikir begini saudara. Nanti kalau saya lagi masak air, manasin air buat masak Indomie misalkan gitu ya. Masak air gitu, tiba-tiba nanti ada semut jahil, mereka terjun payung tiba-tiba gitu. Dan masuk mendarat di air itu. Nanti bisa-bisa saya minum air semut saudara gitu kan ya. Jadi saya pikir ini gak bisa dibiarkan, ini harus dibasmi. Ada yang senang pelihara semut di rumah? Atau mungkin dijadikan pets, hewan peliharaan? Gak ada kan? Semua gak suka kalau ada semut, berarti ada sesuatu yang salah dengan dapur kita. Apakah ada gula bocor, ini nggak benar gitu. Nah saya cari dari mana datangnya, ternyata dari atas. Nah di atas tempat saya memasak itu ada ventilasi dan ditutup oleh kanopi. Nah kanopi ini ada dua lapis, lapisan atas dan lapisan bawah. Nah waktu saya naik ke atas, saya periksa ternyata kanopi itu sudah berubah dari warnanya transparan menjadi gelap. Waktu saya lihat yang membuat kanopi itu menjadi gelap bukanlah tanah ataupun kotoran dari air hujan. Tapi ternyata ada ribuan semut bersarang saudara. Waduh saya lihat begitu ini gak bisa dibiarkan. Ini sarangnya. Ini tempat semut-semut itu bersarang. Lalu saya ambil obat serangga saudara. Saya cari mana tempat semut ini masuk. Ternyata ada sebuah lubang kecil. Kecil saudara gak besar. Lubang kecil. Lubang kecil itu dijadikan tempat masuk semut ke tempat kanopi itu. Saya semprot lubang masuk itu saudara, pakai obat serangga. Dan apa yang terjadi? Ada semut-semut yang panik yang terakhir masuk, dia langsung cepat keluar. Dan waktu dia panik dan keluar, ternyata mereka mati karena ada obat serangga di sana. Tapi ternyata itu obat serangga gak bisa masuk sampai ke dalam. Jadi saya bingung ini gimana yang dalam ini masih penuh di dalam. Akhirnya saya lakukan tindakan kedua, saya mulai goncang-goncang kanopi itu. Saya mulai pukul-pukul kanopi itu berulang-ulang. Nah waktu saya goncang kanopi itu, saya menemukan ada dua jenis semut di sana. Jenis semut yang pertama adalah jenis semut panik tadi ya. Dia cepat-cepat kaget, pikir dekat sama pintu masuk, cepat keluar dari pintu masuk. Apa yang terjadi? Semuanya yang keluar dari pintu masuk mati. Tapi ada semut kedua. Ini menarik, semut yang kedua waktu saya goncang-goncang, dia gak tinggal diam, tapi dia mulai bergerak, sama-sama tangan dan saya bergerak. Dia mulai melangkah ke kiri, langkah ke kanan, tapi dia gak keluar dari area goncangan itu. Dia keliling lagi ke kanan, dia balik lagi ke kiri, dia bolak-balik di situ. Tapi dia bergerak, dia tidak tinggal diam. Saya goncang-goncang lagi terus, dia bergerak, tapi dia tidak keluar dari goncangan. Perhatikan, dia tidak keluar seperti semut-semut panik. Dia tetap bertahan di sana, bolak-balik. Lama-lama saya yang capek, saudara. Udah saya tinggalin lah, capek juga gitu ya. Gak ada hasil, gak bisa disentuh. Ya udah, saya tinggal tidur. Besok pagi saya penasaran, saya langsung segera naik ke atas. Apa yang saya temukan? Semut-semut yang panik keluar, itu berserakan karena mati oleh obat serangga. Tapi semut-semut yang tenang, yang mereka bergerak, digoncang, tapi bergerak, tapi gak keluar dari goncangan, bertahan di dalam goncangan. Ternyata pada waktu saya tidur, suasana mulai tenang, mereka menemukan jalan keluar baru, dan mereka semua hilang, saudara. Hilang, bersih. Dari sini tiba-tiba Tuhan mengajar saya, inilah kehidupan orang Kristen. Banyak kali digoncang, berusaha segera pengen keluar. Pengen cepat keluar, apa yang terjadi? Kita mati di jalan. Tapi justru waktu keadaan digoncang, kita harus bertahan. Dan waktu keadaan mulai tenang, Tuhan akan mulai buka jalan keluar yang baru. Nah kita lihat ada 3 kunci, 3 aja gak usah banyak-banyak saudara. 3 kunci bagaimana kita bisa survive, bertahan dalam goncangan. Kunci yang pertama, berhenti bertanya, belajar percaya. Sama-sama katakan berhenti bertanya, belajar percaya. Berhenti bilang, why me Lord? Kenapa saya Tuhan? Berhenti, stop.
Berhenti bertanya-tanya seperti itu dan mulailah belajar percaya. Nah, kita akan lihat 3 poin ini dari kisah bangsa Israel dibawa keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Tapi ternyata kisahnya nggak mudah, mereka mengalami banyak rintangan. Nah, saya nggak banyak bahas yang lain, saya cuma bahas 3 tempat saja. Nah, saudara, waktu mereka keluar, mereka dikejar oleh tentara Mesir. Tentara Mesir nggak bisa terima bahwa mereka keluar dari Mesir sebab mereka tadinya budak-budak Mesir. Mereka keluar dikejar oleh tentara Mesir, tapi saudara, waktu mereka lari ikut tuntunan Tuhan, muncullah satu kisah yang sangat terkenal, yaitu kisah tentang Laut Teberau. Keluaran 14 ayat 1 dan 2, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, demikian katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali. Perhatikan kata itu, balik kembali. Dan berkemah di depan Pi Hahirot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Zevon, berkemahlah kamu di tepi laut. Nah, tiba-tiba saudara, ada satu pesan yang sangat spesifik diberikan kepada Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Ada kalimat di sana dikatakan, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali. Saya mau tanya saudara, istilah balik kembali. Balik kembali itu artinya sebelumnya udah pernah lewat belum? Halo? Balik kembali, artinya tadinya sudah pernah lewat. Saudara mau ke GBI Aruna, kelewat ke Abdurrahman Saleh dari Pajajaran. Maka saudara putar balik, balik kembali. Artinya GBI Arunanya udah sempat kelewat belum? Sudah, makanya balik kembali. Jadi sebetulnya di peristiwa ini mereka sudah pernah melalui proses itu. Mereka sudah pernah melalui tempat itu, tapi tiba-tiba secara spesifik Tuhan suruh mereka balik kembali. Saudara, saya nggak tahu, mungkin hari-hari ini engkau sedang alami ini. Masa lalu, masalah-masalah di masa lalu yang dulu engkau pernah lalui dan engkau sudah sukses lepas dari proses itu, menang dari proses itu, tiba-tiba prosesnya datang lagi. Mungkin proses sakit penyakit, mungkin proses keuangan. Dulu pernah bangkrut, sudah pernah dipromosi Tuhan dan dipulihkan. Sekarang kenapa bangkrut lagi? Dulu sakit kanker, sekarang sudah sembuh. Lagi itu sudah sembuh, sekarang kenapa kanker lagi? Dulu sakit sekarang sudah sempat sembuh, tapi kenapa Tuhan izinkan sekarang sakit lagi? Dulu punya masalah dengan mertua, sudah selesai, sudah lulus, tapi kenapa sekarang datang lagi? Dulu masalah bolak-balik pembantu rumah tangga, sekarang sudah sempat selesai, sekarang kenapa terjadi lagi? Mungkin masalah itu datang kembali. Sepertinya Tuhan mengajak kita balik kembali di satu titik di mana titik itu sebetulnya sudah pernah kita lalui. Kalau itu terjadi saudara, percayalah, di sini dikatakan, belajarlah percaya. Kenapa? Gini saudara, saya mulai kupas tentang ayat ini. Saudara, kita lihat slide berikutnya. Di manakah letak Laut Teberau hari-hari ini? Kalau saudara masuk di Google Map, masukin kata Laut Teberau, itu nggak ada. Ya, karena kalimat Laut Teberau itu pada zaman Israel kuno. Sekian ribu tahun yang lalu, sudah hari berganti berubah, negara yang masuk pun di situ berubah, maka nama itu mulai berubah. Nah, saya mulai cari titik itu ada di mana. Yang tempat yang paling menyerupai ciri-ciri yang Alkitab katakan. Ternyata hari-hari ini Laut Teberau itu ada di kota Nuweiba. Nah, saudara, kalau masukkan Nuweiba itu keluar sekarang, karena itu peta modern, Nuweiba. Nah, kenapa saya percaya di sana? Karena kata Nuweiba dalam bahasa Arabik itu artinya adalah air yang dibelah Musa, saudara. Dan di kota Nuweiba itu ada satu teluk yang namanya Teluk Akabah. Akabah. Nah, saudara bisa search di Google Teluk Akabah. Ada koordinatnya kalau Teluk Akabah. Nah, saudara, ternyata Teluk Akabah itu punya panjang 160 km, lebarnya 24 km dengan titik paling dalam kurang lebih hampir 2000 meter, kedalaman yang paling dalam. Apa hubungannya? Saya mau kupas ini saudara. Saudara tahu nggak? Ini gambar apa sih? Ini gambar apa? Coba ditampilkan gambarnya. Ini gambar apa saudara? Oh, sebelumnya. Gambar sebelumnya. Nah, itu coba lihat, ini gambar apa nih? Yang titik-titik hitam saudara. Itu bukan semut yang tadi saudara ya. Bukan semut yang di rumah saya ini. Ini gambar orang Israel nyebrang saudara. Nah saudara, ini coba perhatikan. Ini ada sebuah jembatan dasar laut saudara.
Ini laut kanan kiri. Kita tahu akhirnya Tuhan membelah laut Teberau dan orang Israel berjalan di tengah-tengah. Tahukah saudara? Tepat di koordinat itu. Tepat di koordinat itu. Tepat di koordinat yang tadi Tuhan suruh antara Migdol, Pihahirot. Tepat di koordinat itu. Ternyata ada satu jembatan dasar laut. Sekarang teknologi canggih. Bisa langsung lihat gitu ya. Sampai kedalaman. Dulu belum tahu. Tapi Tuhan tahu pada zaman itu. Bahwa disitulah satu-satunya tempat di mana Tuhan mau bikin mujizat. Karena di tempat itu ada jembatan dasar laut yang kedalamannya hanya 800 meter dengan lebar hampir 11 km dan panjang 17 km. Dan tempat itulah satu-satunya tempat yang memungkinkan untuk ratusan ribu orang Israel lewat dan tidak tenggelam. Karena 800 meter dapat dilalui. Sedangkan di kanan kiri dari 800 meter itu jurang laut yang dalamnya 2000 meter. Saudara, dari kisah ini saya menangkap. Terkadang di hadapan kita ada satu lautan luas yang kita gak bisa seberangi. Di belakang tentara Mesir mendesak kita. Banyak masalah di depan dan di belakang kita terjepit. Lalu kita berkata, why Lord? Kenapa Tuhan izinkan aku dijepit dalam satu situasi? Kenapa Tuhan izinkan aku masuk dalam situasi yang gak enak dan terjepit di antara masalah demi masalah? Kenapa Tuhan izinkan? Ternyata karena Tuhan mau bikin mujizat dalam kehidupan kita. Karena hanya di tempat itulah Tuhan mau bikin mujizat. Percayalah saudara, waktu kita belajar percaya, Tuhan tahu koordinat yang tepat untuk melakukan jembatan dalam penyelamatan kehidupan kita. Dia tahu koordinat itu. Saudara, kalau hari ini engkau sedang kembali kepada masalah, kembali kepada goncangan, jangan menyerah, don't quit. It is all worth it, semuanya sepadan dengan apa yang Tuhan akan kerjakan setelah kita melalui goncangan demi goncangan. Yang mau katakan amin. Percayalah saudara, mulai hari ini. Sekalipun kita berpikir, aduh kenapa ya Tuhan tuh sepertinya lambat sekali menolong. Tapi Tuhan tidak pernah terlambat saudara. Sekalipun kita pikir Tuhan lambat datang, tapi Tuhan gak pernah terlambat. Tuhan tahu koordinat-koordinat di mana Tuhan akan selamatkan kehidupan kita. Nah kunci yang kedua. Berhenti bertanya, belajar melangkah. Sama-sama katakan melangkah. Yang pertama tadi berhenti bertanya, belajar percaya. Yang kedua berhenti bertanya, belajar melangkah. Nah saudara, waktu sebelum laut Teberau itu dibelah, ini kisahnya. Sebelum laut itu dibelah, mereka terjepit di mana di depan ada laut Teberau dan di belakang adalah tentara Mesir. Lalu mereka mulai berteriak-teriak sama Tuhan. Mereka bilang sama Musa, Musa tolong kami akan binasa. Kita pasti mati. Kita gak bisa nyebrang, di belakang tentara Mesir mendesak, kita terjepit. Musa, tolong, serulah sama Tuhan. Nah singkat cerita muncullah kisah ini, Keluaran 14, 15, 16, 21. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Tuhan bilang gini, mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Perhatikan kata berangkat, bergerak. Dan engkau angkatlah tongkatmu, ulurkan tanganmu ke atas laut, belah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Berikutnya, lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut dan semalam-malaman, perhatikan kata semalam-malaman. Semalam-malaman itu Tuhan menguak air laut dengan perantaraan angin timur yang keras. Perhatikan kalimat yang kedua, angin timur yang keras. Membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Saudara, ternyata Musa aja sebagai orang yang paling rohani, Tuhan bilang gini, Musa ngapain berseru-seru terus? Ngapain berdoa-berdoa terus? Bergerak dong, melangkah dong. Dalam keadaan kita dijepit oleh tekanan bukan berarti kita menjadi orang yang do nothing atau pasrah, bukan. Tapi kita justru harus menjadi orang yang tetap bergerak, berusaha. Tetap berdoa, tetap percaya, tetap berusaha. Tetap apa lagi? Tetap memohon sama Tuhan. Tetap melakukan hal yang baik. Tetap menabur. Tetap dilakukan saudara. Tidak berhenti. Dalam keadaan engkau terjepit digoncang bukan berarti engkau menjadi orang yang pasrah. Yang terjadi biarlah terjadi. Kalau mati ya sudah. Oh enggak begitu. Tuhan tidak mengajarkan kita untuk menjadi seperti itu.
Tuhan mengajar kita untuk tetap bergerak seperti semut-semut itu, ingat. Digoncang, dia bergerak ke kanan, ke kiri. Dia tetap berdoa, dia tetap memohon, dia tetap berpuasa. Dia tetap melakukan kegiatan-kegiatan, dia tetap bekerja, dia tetap cari kerja, dia tetap belajar, tetap dilakukan. Dan perhatikan ada kata semalam-malaman, artinya ada waktu Tuhan. Semalam-malaman, gak akan dipercepat, gak akan diperlambat. Kalau Tuhan udah tetapkan waktunya semalam-malaman, ya semalam-malaman. Kita mempercepat gak bisa, memperlambat juga gak akan terjadi. Sebab Tuhan punya waktu yang tepat, ada kairos Tuhan yang tepat, katakan amin. Nah saudara yang nunggu waktu Tuhan, sabar, percayalah. Tuhan sering kali tampaknya oleh mata kita lambat datang, tapi Tuhan gak pernah terlambat untuk menyelamatkan kita. Dan dikatakan angin timur yang keras. Nah saudara ini dia. Angin timur yang keras dalam bahasa Ibrani artinya gini. Saking kencengnya itu angin bertiup. Saudara bayangin gini. Sekenceng apa angin yang bisa bertiup untuk menguak air laut? Coba bayangin, pikir. Bagaimana itu air harus terkuak kalau cuma dengan tiupan angin sepoi-sepoi? Nggak akan saudara. Ini kencengnya kayak apa saudara? Karena perantaraan Tuhan adalah angin timur laut yang keras itu. Menguak air laut itu. Nah saudara, dari bahasa Ibraninya saking kencengnya itu angin timur. Sampai dia dapat mengangkat, mencabut tiang patok kemah-kemah orang Israel. Sebetulnya harusnya orang Israel pada saat itu diperhadapkan dengan dua opsi. Opsi yang pertama, mereka akan berteriak kepada Musa begini. Musa, stop! Bilang sama Tuhan, berhentikan angin timur ini. Kita udah banyak masalah, kenapa ditambah masalah baru? Mungkin hari ini engkau sedang mengalami ini. Masalah yang satu belum selesai, datang masalah dua. Masalah dua belum selesai, datang masalah tiga. Tuhan kenapa bertubi-tubi? Pembantu rumah tangga lagi pergi, suster pulang, anak sakit. Tuhan kenapa bertubi-tubi? Ditipu orang, belum bisa bayar, ada orang gagal bayar. Udah gitu kita sendiri gak bisa bayar. Ini kenapa Tuhan bertubi-tubi? Mungkin kau sedang mengalami masalah bertubi-tubi, tapi dengar saudara, jangan terlalu cepat menilai Tuhan. Sebab mungkin masalah yang terakhir itu adalah media Tuhan, cara Tuhan untuk menguak air laut. Untuk membuka jalan baru dalam kehidupan Anda. Kalau bangsa Israel berseru-seru sama Musa, Musa stop, kita udah gak tahan. Ini aja udah masalah, sekarang tambah angin timur yang begitu kenceng. Udah stop, bilang sama Tuhan stop, angin timurnya stop. Kira-kira saudara, kalau angin timur di stop, mujizat terjadi gak? Angin timur itu satu-satunya media Tuhan menguak air laut. Jadi kalau angin timur itu gak ada, kira-kira air laut terbelah gak? Orang Israel bisa lewat gak? Jangan terlalu cepat nilai Tuhan. Kalau masalah demi masalah datang bertubi-tubi, percayalah. Pasti ada maksud dan rencana Tuhan dari segala sesuatu itu. Dan semuanya adalah untuk kebaikan kita. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kunci yang ketiga yang terakhir, saya undang imam musik bantu saya, sebentar saya selesai. Kunci yang ketiga yang terakhir adalah berhenti bertanya, belajar mencukupkan. Ini gak enak saudara ya, tapi saya harus bagikan. Yang pertama tadi apa? Berhenti bertanya, belajar percaya. Yang kedua berhenti bertanya, belajar melangkah. Yang ketiga berhenti bertanya, belajar mencukupkan. Ini gak enak saudara. Nah saudara gini, setelah selesai mereka menghadapi Laut Tebrau akhirnya dibelah Tuhan, mereka lewat di tengah-tengah laut itu. Setelah mereka sampai di ujung, mereka selamat, tiba-tiba Tuhan menguak kembali air laut itu sehingga berbalik. Apa yang terjadi? Tentara Mesir yang mengejar mereka hanyut semua oleh air laut itu. Tentu bangsa Israel bersyukur, bersuka cita, mereka lepas dari masalah. Makanya muncul tarian Miriam yang terkenal. Muncul juga nyanyian Musa sebagai ucapan syukur. Tapi itu gak bertahan lama saudara. Kenapa? Karena setelah itu mereka masuk 3 hari 3 malam ke dalam padang gurun Syur. Di padang gurun itu mereka tidak menemukan air 1 hari pun. 3 hari 3 malam. Nah setelah mereka masuk dalam padang gurun Syur, 3 hari 3 malam berjalan, akhirnya mereka menemukan satu sumber mata air. Tapi apa yang terjadi waktu sumber mata air itu dicedok dan dirasa untuk diminum? Ternyata airnya pahit. Mungkin ini juga sedang terjadi dalam kehidupan kita. Di mana mata air kehidupan kita berubah menjadi pahit.
Sumber kehidupan kita berubah menjadi pahit. Pekerjaanmu lagi pahit. Penghasilanmu, bisnismu lagi pahit. Segala sesuatu yang membuat engkau tadinya punya sukacita, membuat engkau pahit. Sumber sukacitamu menjadi pahit. Sumber damai sejahteramu di bumi ini menjadi pahit. Sumber kekuatanmu menjadi pahit. Kesehatanmu menjadi pahit. Sumber kehidupanmu berubah menjadi pahit. Mungkin itu yang sedang terjadi. Nah, waktu itu terjadi muncul kisah ini. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Tebrau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara. Tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Ayat berikutnya. Slide berikutnya. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apa yang kami akan minum? Musa berseru-seru pada Tuhan. Perhatikan, Tuhan membuat cara yang unik. Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Katakan bersama saya, kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Nah, menarik kali ini, Tuhan gak suruh Musa membuka sumber mata air baru loh. Enggak. Sumber mata air tetap sama, yang pahit itu. Tapi Tuhan suruh Musa mengambil sepotong kayu. Nah, kayu dalam bahasa Ibraninya, atsah, punya arti adalah menutup, mengencangkan. Ilustrasinya seperti orang mengikat pinggang dengan kuat-kuat. Mengencangkan. Ini bicara soal belajar mencukupkan. Ternyata ada kala mujizat tidak selalu bicara soal pertambahan. Mobil 1 jadi 2, 2 jadi 3, 3 jadi 4. Motor 1 jadi 2, 2 jadi 3. Rumah 1 jadi 2, 2 jadi 3. Ternyata mujizat tidak selalu bicara pertambahan. Setuju gak saudara? Ini gak enak ya, tapi sorry, ini saya harus bagikan, ini firman Tuhan. Mujizat terkadang tidak bicara soal penjumlahan. Tapi terkadang mujizat juga harus bicara mengenai bagaimana kita belajar mencukupkan. Mungkin hari ini engkau lagi harus belajar mengencangkan ikat pinggang. Engkau gak bisa beli apa yang dulu engkau bisa beli. Engkau gak bisa makan semewah dulu. Engkau gak bisa liburan sehebat dulu. Engkau gak bisa beli barang-barang yang kau mau beli sehebat dulu. Mungkin sekarang kau gak bisa beli apa yang kau inginkan. Momen-momen masa-masa gak enak. Dulu Tuhan aku bisa beli ini, sekarang aku gak bisa. Bisnisku lagi gak bagus. Tapi dengar, waktu kayu itu dilemparkan. Perhatikan, waktu kayu itu dilemparkan. Waktu kita belajar mencukupkan, mengencangkan ikat pinggang. Air yang pahit berubah menjadi manis. Dalam bahasa Ibraninya kata manis artinya apa? Menjadi menyenangkan. Waktu kita belajar mencukupkan, mengucap syukur dengan apa yang kita punya. Belajar melihat tidak terus ke atas, melihat ke bawah. Ternyata banyak orang yang lebih susah dari kita. Dengan demikian kita akan melihat betapa favor Tuhan. Perkenanan Tuhan itu masih begitu besar, limpah dalam kehidupan kita. Dan kita mulai bisa bersyukur, ya Tuhan. Aku tetap bisa bersyukur, keadaanku masih baik. Di saat itulah ucapan syukur kita menjadi manis di telinga Tuhan. Saudara, ini mungkin gak enak buat kita dengar, tapi inilah firman Tuhan. Nah, saudara, kisahnya gak berhenti di sana. Waktu mereka belajar mencukupkan, belajar melangkah percaya, melangkah bergerak, dan mereka belajar mencukupkan. Akhirnya Tuhan bawa mereka kemana? Lihat slide berikutnya. Tuhan bawa mereka ke Elim, saudara. Di Elim, kenapa namanya Elim? Karena di sana ada 12 sumber mata air baru, 12. Dan 70 pohon korma. Ini bicara berkat yang tidak pernah dibayangkan, tidak pernah timbul dalam hati. Tuhan bisa sediakan. Kuncinya apa? Be survivors. Jadilah orang-orang yang bertahan di dalam goncangan. Sebab setelah goncangan, pasti selalu ada berkat Tuhan di balik segala sesuatu itu. Sebab firman berkata, kalau belum baik, belum akhir. Sebab akhir dari segala sesuatu, Tuhan akan bikin baik. Jadi kalau keadaan Anda masih belum baik hari-hari ini, percayalah, it's not the end. Itu belum akhir dari cerita hidupmu. Sebab Tuhan akan bikin akhirnya happy ending. Semuanya menjadi baik. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saudara,
Saudara tahu beberapa bulan yang lalu saya sempat divonis satu penyakit yang gak ada obatnya kan. Yang sudah pernah mendengar kesaksian saya boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi. Cukup banyak. Waktu 10 bulan lalu saya mengidap penyakit Crohn dan itu sungguh gak enak. Saya bertanya sama Tuhan, saya bilang gini, Tuhan, why me? Kenapa harus saya? Saya melayani Tuhan sungguh-sungguh. Saya tidak terikat dosa. Saya lagi lari di dalam panggilan. Saya meninggalkan pekerjaan sekuler saya untuk ikut Tuhan. Tuhan mau apa lagi? Saya setia dalam setiap pekerjaan. Saya tidak pernah curang. Saya berbuat baik Tuhan. Saya tolong orang. Saya mendoakan orang. Apalagi Tuhan? Why me? Kenapa sakit ini datang sama saya? Banyak hamba Tuhan yang beragajulan hidupnya. Yang ngomong di mimbarnya baik, begitu turun gak benar hidupnya. Kenapa bukan mereka Tuhan yang dapat proses ujian ini? Why me? Saya bertanya itu, saudara. Saya bertanya itu berkali-kali dan saya gak temukan jawabannya. Goncangan datang silih berganti. Semakin beriman, keadaan saya semakin buruk. Semakin berharap. Ternyata hasil medis menunjukkan peradangan saya semakin tinggi. Di titik terendah itu, sebetulnya saya punya banyak alasan untuk kecewa sama Tuhan. Punya banyak alasan. Tapi saya berpikir gini saudara, coba mari kita berpikir. Kalau saudara ada yang kecewa sama Tuhan hari-hari ini, coba berpikir gini. Kalau kita kecewa sama orang, kita bisa lari sama Tuhan. Tuhan kasih kita kelegaan. Kalau kita kecewa sama Tuhan, kita mau lari kemana saudara? Saya gak punya tempat untuk mengadu lagi. Jadi apa yang bisa saya lakukan? Sekalipun saya lagi sakit, saya bertanya-tanya dalam hidup saya kenapa ini terjadi. Saya tetap datang di hadirat Tuhan setiap hari seperti yang saya lakukan jam 9 malam. Saya selalu punya waktu khusus berdoa. Saya merenungkan firman Tuhan di sana. Saya bergumul, berdoa syafaat di sana. Tapi hari-hari itu saya gak bisa berdoa. Yang bisa lakukan apa? Saya cuma menangis, tapi saya tidak pernah menjauh dari hadirat Tuhan. Saya tetap balik lagi ke tempat itu. Sekalipun saya tahu kapanpun Tuhan bisa angkat sakit saya. Kapanpun Tuhan bisa rubah keadaan saya. Percaya gak saudara? Betul ya? Kapanpun Tuhan bisa rubah loh keadaan kita. Kapanpun. Anytime. Dia Tuhan yang berdaulat. Tapi kenapa Tuhan izinkan ini? Saya tetap bertahan. Lalu Tuhan mulai tuntun saya, mulai melangkah. Belajar percaya lagi ya. Sekalipun gak ada harapan. Belajar percaya. Didesak untuk pergi ke Singapura, itu kan kita harus mikir, harus ada biaya, harus ada dana. Lalu saya berpikir buat apa pergi lagi ke Singapura? Di Indonesia sudah dikolonoskopi, sudah dilihat melalui kamera, udah jelas kok. Ini bukan hasil yang ragu-ragu, sudah jelas. Kamera mengcapture apa yang dia harus kasih lihat kepada kita. Buat apa lagi? Faktanya sudah jelas, saya sakit tidak bisa sembuh. Tapi saat itu saya mulai belajar melangkah, belajar percaya lagi sama Tuhan. Sekalipun saya gak punya dasar berharap, saya belajar lagi percaya sama Tuhan. Saya harus belajar mencukupkan. Tuhan buka berapa, Tuhan kasih berapa, belajar cukupkan. Tapi lihat saudara, setelah saya bertahan di dalam goncangan, endingnya selalu baik. Tuhan sembuhkan, sempurna. Kalau Tuhan bikin mujizat, Tuhan gak pernah bikin setengah-setengah. Dan mujizat yang datang dari Tuhan, pasti akan membawa kita semakin menempel sama Tuhan. Dan itu yang saya alami. 2020, kalau saya boleh alami masa goncangan, saudara pun mungkin akan alami dan sudah alami. Tapi saya cuma mau bilang, don't quit, jangan menyerah. It is all worth it, semuanya sepadan. Sebab ada mahkota kehidupan yang menunggu kita. Tetap bertahan, sebelum kita kehabisan jalan keluar. Before we have run out any options, the Son of Man will have arrived. Sebelum kita kehabisan pilihan untuk mencari jalan yang baru, Tuhan keburu datang. Artinya selalu ada jalan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Pulanglah dengan berkat Tuhan. Kasih karena berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus.
persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai sekali mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awal Ramadan, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Tuhan Yesus berkati berlimpah-limpah.